warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Diva Reviana Aryani Putri dari kelas Psikologi B, NIM 2023011065. Di sini saya akan membuat tugas presentasi teori kepribadian tentang Martin Seligman menurut pemahaman saya. Latar belakang Martin Seligman. Martin Seligman adalah seorang psikologi Amerika yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang psikologi positif. Lahir pada tahun 1942 di Albany, New York. Seligman mendapatkan gelar PhD dalam psikologi klinis dari University Pennsylvania pada tahun 1967. Seligman adalah salah satu pendiri bidang psikologi positif yang dianggap sebagai bapak gerakan ini. Ia telah mengembangkan teori dan metode yang bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan subjektif, kebahagiaan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Melalui penelitiannya, ia menemukan bahwa optimisme, rasa syukur, merasa terkait dengan tujuan hidup yang lebih besar, dan menggunakan kekuatan individu untuk mencapai kesejahteraan adalah beberapa faktor yang penting. Kontribusi Seligman dalam bidang psikologi positif telah membuat pengaruh yang signifikan dalam bidang psikologi dan membantu mengubah pandangan kita terhadap kesehatan mental dan kebahagiaan. Buku-bukunya yang terkenal seperti Learned Optimist dan Author's Happiness telah mendapatkan popularitas yang luas dan menjadi referensi penting dalam memahami dan penerapan prinsip psikologi positif. Selanjutnya, konsep pendekatan Learned Happiness merujuk pada kondisi psikologi di mana seseorang merasa tidak mampu mengendalikan kehidupannya dan merasa bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan tidak akan memiliki konsekuensi atau dampak yang signifikan. Teori ini dikemukakan oleh Martin Seligman pada tahun 1967 setelah ia melakukan percobaan pada anjing. Hasil dari percobaan ini menunjukkan bahwa anjing dalam kelompok pertama mencoba menghindari aliran listrik dengan menekan tuas, sedangkan anjing dalam kelompok kedua terlihat pasrah dan tidak mencoba melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa anjing dalam kelompok kedua telah belajar bahwa mereka tidak memiliki kendali atas situasi tersebut dan akhirnya mengalami learned helplessness. Prinsip learned helplessness juga dapat diterapkan pada manusia. Seseorang yang mengalami learned helplessness mungkin akan menghindari situasi yang menantang atau sulit karena mereka merasa bahwa upaya mereka tidak akan memiliki pengaruh yang signifikan. Mereka cenderung menjadi pasif pesimis dan merasa bahwa mereka tidak memiliki keterampilan atau kemampuan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Learned helplessness juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental seseorang. Orang yang mengalami learned helplessness mungkin merasa tidak berdaya dan rentan terhadap depresi, kecemasan, dan penurunan motivasi. Pendekatan learned helplessness juga memiliki beberapa implikasi dalam bidang psikologi terapi. Terapi kognitif perilaku dapat digunakan untuk membantu individu mengubah pola pikir mereka dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah. Pendekatan ini meliputi penguatan keterampilan dan mengaitkan konsepsi kontrol diri sehingga individu tidak lagi merasa terjebak dalam keadaan learned helplessness. Selanjutnya, dalam teori Seligman, terdapat optimis pesimis merujuk pada cara individu menginterpretasikan dan merespon kejadian atau situasi dalam hidup mereka. Individu yang optimis cenderung memiliki pandangan positif terhadap kehidupan dan percaya bahwa mereka memiliki kontrol atas nasib mereka sendiri. Mereka melihat kegagalan atau kesulitan sebagai tantangan yang dapat diatasi dan percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk merubah situasi menjadi lebih baik. Optimis lebih cenderung melihat hal-hal dari sudut pandang yang positif dan memiliki keyakinan bahwa
segala sesuatunya akan berakhir dengan baik. Mereka juga cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi, kesehatan yang lebih baik, dan lebih mampu mengatasi stres. Di sisi lain, individu yang pesimis cenderung memiliki pandangan negatif terhadap kehidupan dan lebih cenderung mengharapkan hasil yang buruk. Mereka cenderung melihat diri mereka tidak berdaya dalam menghadapi kesulitan dan kegagalan, dan mungkin cenderung menyalahkan diri sendiri atau faktor eksternal. Pesimis lebih rentan terhadap depresi, kecemasan, dan stres kronis. Dalam konteks teori Seligman, optimis dan pesimis berkaitan dengan konsep atribusi, yang mengacu pada cara individu menjelaskan penyebab peristiwa atau kejadian dalam hidup mereka. Optimis cenderung membuat atribusi internal yang positif, misalnya kesuksesan yang mereka alami adalah hasil dari usaha dan kemampuan mereka sendiri. Sedangkan pesimis lebih mungkin membuat atribusi eksternal yang negatif, misalnya kegagalan disebabkan oleh faktor di luar kendali mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam.